Halo guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Imitation Game, dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Morten Tyldum. Film ini menceritakan seorang matematikawan asal Inggris yang ingin memecahkan pesan singkat dengan sebuah mesin. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berlatar pada tahun 1951, kepolisian memerintahkan penangkapan Alan Turing atas kasus homoseksual yang dia lakukan dengan cowok panggilan. Tapi, ada laporan bahwa rumah Alan Turing kerampokan sehingga penangkapannya tertunda. Akhirnya, seorang polisi bernama Stael dan seorang detektif bernama Nock datang untuk menyelidiki rumah tersebut. Anehnya, ketika kedua polisi tersebut sampai di rumahnya, Alan Turing yang sedang membereskan sianida yang tumpah malah mengatakan bahwa tidak ada yang dicuri di rumahnya. Ketika akan pulang, Nock masih saja mencurigai Alan bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Scene beralih memperlihatkan Alan yang akan pergi ke suatu tempat. Bersamaan dengan hal itu, Inggris bersiap untuk menyatakan peperangan terhadap Jerman. Setelah itu, Alan mendatangi kantor radio Bletchley lalu menemui Denniston. Bukan tanpa alasan, ia pergi ke sana untuk ikut bekerja dalam sebuah misi memecahkan pesan dari Jerman bernama mesin Enigma. Ia mengaku dirinya merupakan matematikawan yang menyukai teka-teki silang. Turing, a mathematician. Correct. Actually, you're trying to break the German Enigma machine problem in the world. No, Enigma isn't difficult, it's impossible. Singkat cerita, Alan bergabung dengan tim kriptografi yang terdiri dari Huff Alexander, Keith Furman, John Cairncross, Peter Hilton dan Charles Richards. Namun Alan menolak bekerja sama tim, karena ia beralasan hal itu hanya akan memperlambat kinerja dalam bekerja. Explain myself as I go along, and You're not the only one who's good at games around here. Seorang pria bernama Manzis tidak mengizinkan Alan untuk bekerja sendiri. Di bawah perintah Komandan Denniston, mereka ditugaskan agar bekerja sama untuk menganalisis dan memecahkan kode Enigma yang digunakan oleh Nazi untuk mengirim pesan rahasia. This war, Commander Dennis, code. At least we have a chance. Dalam tim tersebut, Alan ternyata menjadi satu-satunya orang yang sulit untuk diajak bekerja sama. Ia beranggapan bahwa rekan-rekannya tidak lebih pintar darinya. Alan sering bekerja seorang diri, dan ia pun merancang sebuah mesin untuk menguraikan pesan rahasia yang terdapat dalam Enigma. Berhari-hari ia terus menganalisis dengan cara menghitung. Alan menemui Denniston untuk meminta pendanaan 100 pound, karena ia akan membuat sebuah mesin yang akan membantunya memecahkan Enigma. Namun Komandan Denniston menolak untuk mendanai pembangunan mesin rancangan Alan tersebut. Hugh Alexander is in charge of your unit. He said no. Lalu Alan menulis surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Inggris bernama Winston Churchill, dan menjelaskan apa yang ia inginkan dan rencanakan. Akhirnya, Alan mendapatkan dana untuk membuat mesinnya itu, dan sekaligus juga ia menjadi pemimpin dalam tim kriptografi. Setelah mengambil alih tim, ia selanjutnya memecat Keith dan juga Charles. Karena hal itu, mereka merasa kecewa dan meninggalkan Alex sendirian. Flashback di tahun 1928, Alan muda selalu dibully oleh teman-temannya. Namun ia memiliki satu teman yang selalu setia menemaninya bernama Christopher. Setelah itu, John mengakui bahwa mereka kekurangan staf, hingga akhirnya Alan membuat pengrekrutan di suatu kelas. Tak lama datang seorang wanita bernama Clarke yang sudah terlambat, lalu Alan membolehkan Clarke untuk mengikuti tes. Dalam waktu kurang dari 6 menit Clarke sudah membereskannya. Clarke kemudian berhasil lulus tes, dan masuk ke dalam anggota tim kriptografer yang dipimpin oleh Alan. Sementara itu, Turing menamai mesin rancangannya itu dengan nama Christopher.
Esoknya, ketika Alan sampai di kantornya, Denison mengacak-ngacak dokumen Alan, karena ia mengira bahwa Alan adalah mata-mata dari Uni Soviet, namun mereka tidak menemukan apapun. Hang you for treason. Setelah itu, Clarke membawanya ke kafe, lalu mengatakan bahwa sepintar-pintarnya Alan, tetap ia butuh bantuan teman-temannya, dan mereka tidak akan memberikan bantuan jika mereka tidak menyukai Alan. Sampai di mana Alan membagikan makanan untuk anggotanya, agar mereka bisa membantu Alan dalam menyelesaikan enigma. Hingga saat Alan makan siang, Alex mendatanginya, dan memberitahu kabel yang dipasangkan pada Christopher itu ada kesalahan dan memberikan solusinya. Lalu Alan menghidupkan mesinnya, jikalau mesinnya berhenti berarti mereka berhasil memecahkan enigma. Esoknya, mesin yang ia buat ternyata masih belum mampu mengurai kode enkripsi enigma dengan cepat. Komandan Denniston mulai hilang kesabaran, dan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan mesin itu. Denniston menanyakan ketercapaian yang ia dapatkan dari mesin tersebut. Alan malah terdiam karena tidak bisa memberikan alasan. Ketika Alan akan ditangkap, Alex dan teman-temannya mengancam kepada Komandan Denniston bahwa akan meninggalkan tim jika mesin itu dihancurkan, karena mereka yakin bahwa Alan dan mesinnya adalah jalan satu-satunya untuk bisa memecahkan enigma, dan meminta 6 bulan untuk memecahkan enigma itu. Jikalau 6 bulan masih gagal, mereka akan menggunakan cara lama. Dennison hanya memberikan 1 bulan untuk memecahkan enigma tersebut. Kalau masih tidak bisa, maka mereka harus minggat dari kantor tersebut. Setelah itu, Clarke mengatakan ia tidak bisa berlama di sana, karena ia harus pulang untuk mengurus orang tuanya. Orang tuanya khawatir kepada Clarke, karena di umurnya yang sudah kolot masih belum ada orang yang serius padanya. Karena hal itu, Alan melamar Clarke untuk menjadi istrinya. Meskipun begitu, Alan akhirnya mengaku kepada John bahwa ia adalah seorang penyuka sesama jenis. Ia meminta kepada temannya itu untuk merahasiakan orientasi seksualnya tersebut. Esoknya, Alan menemui detektif Knox. Ia mengaku bekerja di sebuah pabrik radio, lalu menceritakan yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Alex berkenalan dengan seorang wanita bernama Helen. Ia mengatakan bahwa ia juga menyadap pesan dari Jerman, melalui saluran radio tertentu di daerah Jerman. Lalu Alex mentraktir Helen untuk minum. Alan menyadari bahwa nama dari Jerman yaitu CILLY merupakan sebuah kata kunci pesan dari Jerman. Sontak ia berlari menuju pabrik radio. Lalu Alan menyuruh mereka mencari pesan berulang yang telah mereka sadap. Ketika menemukan pesan tersebut, Alan langsung mengatur ulang mesinnya supaya bisa bekerja lebih baik lagi. Hasilnya, mesinnya berhenti, yang mana mereka telah berhasil memecahkan kode rahasia enigma secara cepat. Lalu mencobanya di mesin enigma, dan benar-benar berhasil. Esoknya Alan mencoba lagi, lalu menemukan bahwa penyerangan satu kapal lain hanya berjarak 20-30 menit. Alex mencoba memberitahu Dennison atas serangan tersebut, namun Alan mencegahnya. Sontak perdebatan tidak terelakkan. Alan mengatakan jikalau mereka menghancurkan satu kapal, Jerman akan mengetahui bahwa enigma sudah terpecahkan, dan mereka akan menghentikan komunikasi di tengah hari, lalu mengganti desain enigma di akhir pekan, dan itu akan membuat pekerjaan mereka menjadi sia-sia. Dalam momen keberhasilan tersebut, Alan pun akhirnya mengetahui jika John ternyata adalah mata-mata Uni Soviet. Lalu John mengatakan kepadanya bahwa Soviet mempunyai tujuan yang sama untuk memecahkan enigma. John mengancam kepada Alan bahwa ia akan mengungkapkan orientasi seksualnya kepada seluruh timnya jika dirinya membocorkan identitas dirinya yang sebenarnya.
Stuart Mingus, please. It's a... Menzies menemui Alan, lalu mengatakan bahwa ia sudah mengetahui John yang menjadi mata-mata Inggris, hal itu karena ia mempunyai rencana sendiri yang bisa menguntungkan pemerintah Inggris. Wonderful war together. Alan meminta Clarke untuk meninggalkannya, dan berkata jujur bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis. Ia beralasan melamar Clarke hanya ingin dirinya membantunya dalam memecahkan enigma. You really are a monster. Setelah perang berakhir, Menzies meminta secara keras kepada Alan dan juga para kriptografer untuk menghancurkan segala bukti pekerjaan mereka, dan mereka pun dilarang untuk saling bertemu hingga harus merahasiakan semuanya. Know one another again for the rest of your lives. Beberapa hari kemudian, tersebar kabar bahwa Alan adalah seorang penyuka sesama jenis. Beralih memperlihatkan Alan yang sudah kembali ke rumahnya, Alan mengaku dirinya diberikan dua pilihan oleh hakim, antara dipenjara 2 tahun atau terapi hormonal. Dan ia memilih terapi hormonal. Clarke berniat untuk menemani Alan agar ia tidak kesepian, namun ia menolak dan tidak merasa kesepian karena ia bersama dengan mesinnya Christopher. Tamat ending yang sangat meng-Christopherkan. Menurut saya film ini sangat bagus, cuman ada beberapa scene yang saya kurang mengerti, ketika Alan berbincang dengan detektif Knox, apakah setelahnya itu adalah bayangan yang sudah ia kerjakan, lalu menceritakannya atau memang ia menceritakan tentang hal lain, entahlah, saya bingung, Anda juga bingung, yang penting kita menikmati hidup kita yang sudah merdeka. Saya Ajul. See you next video.